Tuhan, puji-pujian yang sudah disampaikan tadi kayaknya nyambung dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi siang hari ini. Firman Tuhan bicara tentang sabar dan tekun. Ini firman Tuhan untuk saya lebih dahulu. Kalau dulu saya kalau melihat anak saya terlambat, sudah marah. Kata anak saya ini kalau ibadah telat terus, mungkin hatinya masih seperti batu, seperti jalan, sehingga belum ada perubahan. Saya tidak nutup-nutupin. Kalau salah. Saya tidak akan bela yang salah. Biar anak, biar siapa salah bicara, sampaikan salah. Ibadah sudah terlambat sekali, itu satu kesalahan yang besar. Dan jangan diulangi lagi. Tidak rasa hormat kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Supaya jangan sampai datang hukuman. Nah, firman Tuhan bicara tentang sabar dan tekun. Kadang-kadang saya bersabar, gangguannya itu ada saja untuk memancing saya yang seringkali kehilangan kesabaran. Tapi firman Tuhan selalu menekan saya, mengingatkan saya, sabar. Kalau mau marah, ditekan lagi, sabar. Kalau manusia saya mungkin nggak sabar lagi sudah. Tapi karena firman Tuhan mengingatkan saya untuk sabar, firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang memberikan saya kekuatan untuk bisa menahan diri. Firman Tuhan sudah disampaikan tentang penguasaan diri. Kalau nggak ada Roh Kudus, habis sudah. Mari kita baca Yakub 5 ayat 11. Surat Yakub pasal yang kelima ayat yang ke-11. Yakub pasal 5 ayat yang ke-11. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau saya kurang, kadang-kadang saya itulah gampang terpancing. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, tapi jangan sampai menyalahgunakan. Kalau Tuhan penuh belas kasihan, kemudian kita biasa, lalu kita melanggar, lalu kita nggak sungguh-sungguh. Belas kasihan Tuhan juga ada batasnya. Siapa yang tidak menghargai kemurahan Tuhan, yang tidak menghargai belas kasihan Tuhan, Tuhan akan hajar itu. Baik saya maupun sidang jemaat, kalau kita tidak menghargai belas kasihan Tuhan, tidak menghargai kemurahan Tuhan, kita semua akan dihajar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Berbahagia orang yang bertekun dan bersabar dalam menghadapi pencobaan. Seringkali kita sebagai manusia kalau bisa jangan ada pencobaan lah. Bahkan dalam Yesus mengajar tentang doa, ada kata-kata, jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu emang yang kita minta. Kalau bisa pencobaan itu dijauhkan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan pencobaan harus kita hadapi. Dengan maksud dan tujuan
Ya, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, sebenarnya maksud Tuhan untuk memurnikan kita. Ya. Untuk memurnikan, supaya kita betul-betul menjadi Kristen yang murni. Ya. Coba kita lanjutkan dulu ayat yang ke-7 sampai 10. Nah, ayat 7 sampai 10 kita baca. Ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita diingatkan untuk bersabar sampai kedatangan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Ya, seperti seorang petani menantikan hasil yang sudah dikerjakan Dari tanahnya. ya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur Ya, dan hujan musim semi. Hujan awal, hujan akhir, mereka tunggu terus. Kamu juga harus bersabar. Kamu juga harus bersabar, saya juga harus bersabar. Ya, ini firman Tuhan terus. Dan harus meneguhkan hatimu. Ya, Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saudara-saudara, Ya, janganlah kamu bersungut-sungut jangan kamu bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan, saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. supaya kita nggak dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. para nabi, hamba-hamba Allah zaman dulu juga tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari masalah. Nah, kalau kita diingatkan kepada kesabaran Ayub, Ayub itu dikatakan orang yang saleh, bergaul dengan Tuhan. Tapi dalam pasal 1 sampai 35 apa itu Ayub belum betul-betul dekat kepada Tuhan, sehingga kesabaran Ayub hampir-hampir hilang. Sampai dia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa saya harus dilahirkan? Kenapa saya harus hidup? Lebih baik saya mati daripada begini. Tapi setelah Ayub dekat kepada Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, Ayub menyesal dan menarik semua kata-kata yang telah keluar dari mulutnya itu, ditarik kembali. Dan Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya, dalam kesabarannya, ya mungkin kita belum seperti Ayub. Sabar sehari, besoknya sudah nggak sabar lagi. Ayub ini, ya, dia orang yang kaya. Kemudian, ya, iblis mengatakan, wah, Ayub itu karena diberkati Tuhan, karena dibela Tuhan, dilindungi Tuhan, sampai Ayub menjadi kaya. Tapi Tuhan bilang, boleh ambil semuanya, tapi jangan sama dia. Anaknya dihabisin, kekayaannya dihabisin, hartanya habis, belum kesehatannya. Ya, kena bisul. Mungkin sekarang itu seperti kanker begitu. Sampai istri Ayub, wah sudah kutuki aja Allah, supaya cepat mati daripada hidup menderita seperti itu. Ayub dalam menghadapi penderitaan itu tidak sampai mengeluarkan kata-kata, tidak menyalahkan Tuhan. Saya lahir telanjang, kembali juga akan seperti itu. Tidak bersalah dalam hal kata-kata. Nah, seringkali kita dalam menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan, mungkin ya kita menyalahkan si A, si B, gara-gara si A, si B saya jadi begini dan sebagainya. Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya.
Sebabnya Ayub ini menjadi contoh juga dalam hal penderitaan agar supaya kita belajar seperti Ayub. Penderitaan yang kita alami itu belum seberapa. Apalagi penderitaan Kristus. Belum ada apa-apanya. Itu pun kadang-kadang membuat kita putus asa. Daripada begini lebih baik sudah. Ayub saja pernah seperti itu. Tapi mari, Tuhan mau supaya kehidupan kita dalam menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Dan biarlah semua cobaan, penderitaan yang kita alami menghasilkan satu kehidupan yang semakin tekun di dalam Tuhan. Kemarin saya ikut berdoa, ikut rapat. Teman saya di sebelah saya bilang, kalau soal semangat melayani Tuhan, ini Pak Samuel, orang lain belum tentu bisa bertahan menghadapi jemaat yang jumlahnya cuma sedikit, kebanyakan pindah tempat, tinggalkan pelayanan, cari tempat yang lain. Tapi Pak Samuel ini bisa bertahan dan hajar terus, dia bilang begitu. Biar cuma 3 orang, hajar terus, dia bilang. Jadi mereka mungkin lihat di Facebook, ya, mereka biar jumlahnya sedikit dimasukkan di Facebook, mereka mungkin lihat kok jumlahnya sedikit, tapi kok tetap jalan. Saya bilang semua kemurahan Tuhan aja. Kalau bukan kemurahan Tuhan, saya pun nggak bisa tahan. Ya, hanya kemurahan Tuhan yang membuat saya bisa bertahan dalam melayani. Sebab saya bilang, tujuan saya melayani Tuhan bukan berkat, bukan yang lain-lain, tapi saya rindu untuk menjadi mempelai Tuhan. Itulah tujuan pelayan saya. Makanya sedikit banyak saya tetap belajar untuk tekun setia mohon kekuatan Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan untuk bisa bertekun sampai Tuhan datang. 1 Petrus 2 ayat 20. Kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian? Dapatkah disebut pujian? Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Menderita itu ada karena dosa, ya. Tetapi jika kamu berbuat baik, tapi kalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, iya, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu adalah kasih karunia. Ada orang yang menderita karena dosa, karena pelanggaran, kesalahan. Tapi ada yang berbuat baik pun bisa menderita. Kita sudah berusaha berbuat baik, sudah berusaha bagaimana supaya, tapi toh masih bisa menderita. Kalau penderitaan itu karena berbuat baik, gak usah malu, kata firman Tuhan. Tetap memuji, meninggikan si pencipta itu. Kalau kita menderita karena berbuat baik, gak usah malu. Tapi kalau menderita karena dosa, itu penderitaan yang konyol, yang sia-sia. Menderita karena pelanggaran, menderita karena gak taat kepada firman, itu penderitaan yang gak masuk hitungan. Tapi kalau menderita karena kita tekun, setia, karena kita berbuat baik, itu penderitaan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kita dipanggil menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari penderitaan, bebas dari pencobaan, tidak. Ya, sebab di sini
Yang berbuat dosa menderita, yang berbuat baik pun bisa menderita. Tapi Tuhan akan menyediakan upah. Kalau menderita dosa, upah dosa maut. Menderita karena kebaikan, karena berbuat baik, karena Kristus, karena firman, diperhitungkan oleh Tuhan. Ayat 21, 1 Petrus 2 tadi. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk jadi orang percaya, tapi juga menderita seperti Kristus sebagai teladan yang sempurna bagi kita. Ya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Iya, Kristus telah meninggalkan teladan dalam hal penderitaan. Supaya kamu mengikuti jejak-jejak atau tapak-tapak kakinya. Ini supaya kita mengikuti jejaknya. Mau nggak mau harus kita ikutin. Sebab kalau kita tidak mau menderita karena Kristus, tidak mau menderita karena berbuat baik, ya kita tidak akan mendapat hidup yang kekal, tidak akan dipermuliakan bersama Tuhan. Nah, sebabnya saya sadar bahwa ikut Tuhan, melayani Tuhan, tidak luput dari yang namanya penderitaan, pencobaan. Pencobaan, penderitaan itu bisa berasal dari dalam, dari luar. Nah, kalau saya rasa itu soal penderitaan, pencobaan, kalau orang makan itu sudah kenyang. Tapi bukan berarti menyerah. Udah. Tetap oleh kekuatan Tuhan saya mau tetap berjuang untuk mempertahankan iman saya. Iman yang kudus. Jangan sampai goyah dalam menghadapi pencobaan itu. Kalau pencobaan dari luar mungkin bisa. Tapi yang berat itu dari dalam. Dari dalam itu yang, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, tidak akan bisa bertahan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah meninggalkan teladan dalam hal penderitaan. Dia menderita karena memikul semua dosa, kejahatan, pelanggaran kita sebagai manusia yang berdosa. Supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau Tuhan Yesus menderita, Dia akan membebaskan kita dari dosa itu supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Jadi jangan sampai, sebentar lagi kita kan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan sampai kita ini nggak ada perubahan, begitu lagi, melanggar lagi, pelanggaran yang sama itu adalah pelanggaran yang disengaja. Kalau pelanggaran itu disengaja, itu satu bukti bahwa kita ini tidak menghargai korbannya Kristus. Jangan sampai kehidupan itu tetap tidak ada penghargaan kepada korbannya Kristus, sehingga firman Allah katakan kalau sudah tidak bisa menghargai korbannya Kristus, tidak ada korban lain lagi yang bisa menghapus dosa. Berarti tanpa korbannya Kristus akan binasa. Ya, Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita ini bisa menghargai korbannya Kristus. Sekalipun kita harus menderita, enggak apa-apa. Penderitaan yang kita alami itu firman Allah katakan biasa. Belum luar biasa. Kalau penderitaan Kristus itu luar biasa. Ayub. Tapi Kristus di atasnya. Penderitaan yang kita hadapi, walaupun menurut kita tidak ada orang yang seperti saya menderitanya.
Itu firman Allah katakan biasa. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Nah, yang seringkali kita seperti tidak tahan, tidak kuat, padahal pencobaan-pencobaan yang kita alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa firman Allah katakan pencobaan biasa, bukan luar biasa. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini. Pada waktu kamu dicobai, Waktu kita dicobai menghadapi pencobaan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. ya, jadi kalau kita bisa menanggungnya bukan karena kuat gagah kita, tapi Tuhan yang telah memberikan jalan keluarnya sehingga kita bisa menanggung semua. Sebenarnya saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya harus menderita, harus menghadapi pencobaan, saya bersyukur Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan jalan keluar sehingga saya bisa menanggung semua itu. Jadi bukan karena saya kuat, bukan karena saya bisa, enggak. Manusia saya ini lemah, tidak berdaya. Tapi kalau bisa bertahan, itu karena Tuhan yang menolong, yang memberikan jalan keluar. Ya, itu sebabnya firman Tuhan juga ingatkan kita dalam menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang dua kali. Jangan bersungut-sungut. Jangan sibuk untuk saling menyalahkan. Ya, paling gampang menyalahkan seseorang. Oh iya sih, gara-gara begitu, gara-gara begini, jadinya begitu dan sebagainya. Jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita dihukum. Kalau kita bersungut-sungut, kita sibuk menyalahkan orang lain, nah hukuman di depan kita. Memang paling gampang itu menghakimi orang lain. Ya, hakim itu yang adil cuma satu, itulah Tuhan. Dia pembuat hukum. Siapa manusia yang menghakimi sesama? Kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi. Ya. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kita mau belajar seperti petani dengan sabarnya menunggu. Ini nggak mudah, emang sabar menunggu itu nggak gampang. Ya. Kalau bukan Roh Kudus, nggak akan bisa. Petani ini sudah kepanasan, kehujanan, ya. Dia, kalau saya lihat juga petani di Brebes itu menanam bawang merah. Satu waktu sudah tumbuh itu apa yang ditanam kena banjir. Habis. Tanami lagi, nak banjir lagi, habis. Tapi enggak patah semangat. Tanami lagi. Sampai akhirnya panen. Coba kalau sekali dihabisi dengan air banjir terus putus asa, udah enggak ada harapan. Nah, petani emang dituntut kesabarannya. Kita juga sebagai anak Tuhan dalam menantikan kedatangan yang dua kali dituntut kesabarannya juga. Memang banyak hal, banyak ujian, banyak cobaan yang harus kita hadapi, baik dari luar, dari dalam. Tapi Tuhan bilang bersabar. Ya. Istri saya sampai dikenal tante sabar. Kalau saya kalah,
soal kesabaran. Ya, selama istri saya kalah. Kalau istri saya sabar, menghadapi begini masih baik, masih. Kalau saya kadang-kadang hampir kehilangan kesabaran. Harusnya saya lebih saya akui saya soal kesabaran kalah. Ya. Yang penting jangan putus asa lah. Seperti nyanyian tadi, ada tanah kering, berbatu. Tanah itu punya semak duri. Kalau tanah itu seperti jalan, berbatu, seperti semak duri, ya nggak akan mengeluarkan buah apa-apa. Hanya pujian tadi, minta kepada Tuhan, lembutkanlah hati. Kalau hati kita nggak baik, biarpun beribu-ribu benih ditabur, nggak akan mengeluarkan buah apa. Hatinya seperti jalan. Kita beri benih, sementara dengan firman Tuhan, pikirannya jalan-jalan. Firman Tuhan nggak masuk, diambil sama burung. Tabur di benih lagi, keras hati. Sehingga benih itu tuh tapi nggak sampai berakar. Kena panas sedikit, kena pohon panas sedikit, udah layu. Semak duri, ya kesombongan, kekayaan dunia mempengaruhi. Enggak akan. Mari kita minta kepada Tuhan hati yang lembut supaya benih firman Allah yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Ya, kalau kita ini menabur kesabaran, paling tidak kita akan menuai 30%. Dan meningkat lagi sampai 60, rohaninya 40, dunia. Terus meningkat sampai 100. Itu kalau tanah hatinya baik, benih yang ditabur itu akan meningkat, tumbuh, berbuah. Jangan memiliki hati seperti jalan, batu, dan berduri. Mau ibadah apa saja nggak berubah. Kalau hatinya seperti jalan, berbatu, dan berduri. Tapi kalau tanah hati itu baik. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, Ya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu ya, dan mengerti. setelah mendengar, mengerti, melakukan. Dan karena itu ia berbuah. Nah, lalu ada buahnya. Ada yang 100 kali lipat, Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 60. dan ada yang 30 kali lipat. Iya. Yang penting berbuah. Ini dari 100 merosot 60, merosot lagi 30. Tapi di ayat yang lain 30, 60, 100. Nah, yang Tuhan mau itu bertumbuh, bukan menurun, tapi naik. 30, 60, 100. Ada kenaikan. Jangan sampai merosot. Dari 100 merosot 60. Dari 60 merosot 30. Akhirnya hilang. Tapi Tuhan mau supaya ada peningkatan. Dari 30 naik ke 60. Dari 60 naik ke 100. Setelah pencobaan, penderitaan memang tidak enak. Tapi firman Tuhan bilang berbahagia. Yakub 1 ayat 2 sampai 4. Yakub 1 ayat 2 sampai 4. Yakub 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, Ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, Itu tujuan akhir, sempurna. Terus? Ya, dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Ayat 5. Cukup yang 4 ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bertolak belakang. Masa orang menghadapi pencobaan bahagia. Kalau dapat berkat banyak, nah itu bahagia. Tapi firman Tuhan bertolak belakang. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan izinkan kita kadang-kadang ada pencobaan yang membuat kita nih menderita. Tapi maksud Tuhan itu baik. Bukan untuk menghancurkan kita. Tapi pencobaan ujian yang kita hadapi itu Tuhan mau supaya menghasilkan suatu ketekunan. Tekun, sabar dalam menantikan kedatangannya. Kita nggak bisa menolak, walaupun dalam doa juga dia katakan jauhkanlah kami dari pencobaan. Memang manusia kalau bisa jauhilah, jauhkan dari pencobaan. Jangan ada pencobaan, itu yang menjadi mungkin. Tapi tetap Tuhan izinkan kadang-kadang pencobaan itu datang untuk memurnikan, menguji kita supaya hasilnya nanti kesempurnaan. Itu tujuan ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau iblis mencobai supaya kita jatuh. Nah kadang-kadang seorang dalam menghadapi penderitaan dia bilang Tuhan sedang mencobai saya. Padahal Tuhan tidak pernah mencobai siapa. Pencobaan itu tujuannya untuk menjatuhkan. Pencobaan itu datangnya dari si iblis. Yesus ada dicobai. Tapi kalau kita hanya ada firman, dalam menghadapi pencobaan itu kita hadapi dengan firman dan kita akan menang. Tapi kalau tidak punya firman, jatuh. Kita diingatkan kepada kesabaran yang dialami oleh Ayub dalam menghadapi pencobaan. Ayub hampir-hampir kehilangan kesabaran. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, mengalami pemulihan, mendapatkan kekuatan yang luar biasa, dan semua yang sudah hilang Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Ini kalau mau tekun, kalau mau bersabar, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat apa yang pernah kita miliki dan hilang. Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Petrus pernah berkata, kalau saya sudah meninggalkan semuanya, apa yang akan saya dapat? Ya, kamu akan mendapat 100 kali lipat plus hidup yang kekal. Sebabnya masalah, persoalan, penderitaan apapun yang sedang kita hadapi, jangan sampai membuat kita putus asa. Untuk itu kita perlu ada persekutuan dengan pribadi Tuhan. Tanpa Tuhan tidak akan bisa bertahan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Jangan sampai hati kosong dari firman. Jangan sampai jadi anak Tuhan nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa menyembah Tuhan. Ya, jangan seperti hewan, makan tidur, makan tidur. Babi itu makan tidur, tidak ada kerjanya apa-apa. Nah, itu hanya akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, tapi kita mari, kita harus giat, harus ada satu aktivitas yang berguna. Jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak ada gunanya. Dan tujuan
Apa yang kita lakukan, kita kerjakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sehingga Tuhan itu disenangkan. Jangan hanya puas dengan daging, dengan dunia yang hanya sementara, akan binasa. Biar kita menderita untuk Tuhan. Kita menderita karena berbuat baik. Kita menderita karena firman, nggak apa-apa. Ya, nah di sini firman Tuhan terutama untuk saya. Sabar, tekun. Tidak akan sia-sia kalau kita ini menghadapi semuanya dengan ketekunan, kesabaran yang Tuhan berikan, dan Tuhan yang akan memberikan upah. Saya nggak minta upah ya. Kalau yang jasmani itu hanya bonus, tapi jangan sampai gagal, tidak bisa menjadi mempelainya Tuhan. Itu waduh fatal. Makanya biar jasmani semakin merosot, semakin berkurang tidak apa. Yang penting rohani dibaharui terus. Dan firman Tuhan mengingatkan saya juga dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ya, mengingatkan kita juga semua. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, terus? Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin Walaupun merosot, secara lahir semakin merosot, mengalami kemerosotan, namun manusia batiniah kami tapi batinnya dibaharui dari sehari ke sehari. dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Penderitaan yang kita anggap seringkali luar biasa, itu ringan kata firman Tuhan yang kita alami sekarang. mengerjakan bagi kami Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal kemuliaan kekal. yang melebihi segala-galanya, Ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. itu kemuliaan jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami sekarang. Sebab kami tidak memperhatikan, saya ulang, Ya. sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Kami nggak perhatikan yang kelihatan. melainkan yang tak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, Yang kelihatan itu sementara. sedangkan yang tidak kelihatan Yang tidak kelihatan adalah kekal. kekal. Makanya kalau kita Tuhan izinkan kita menghadapi cobaan, penderitaan, jangan membuat kita nih putus asa. Ini buat saya juga. Sebab kita sama-sama mengarahkan pandangan kita, rohani kita, kepada yang akan datang, yang kekal itu. Penderitaan yang mungkin hebat menurut kita, itu hanya sementara. Nah, ini yang menjadi pegangan saya, yang menjadi kekuatan saya untuk saya tetap bisa bertahan dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Ya, walaupun harus menderita, tapi itu hanya sementara. Bahkan penderitaan yang saya alami juga belum sebanding dengan apa yang dialami Ayub, apalagi dibandingkan dengan penderitaan Kristus, belum ada apa-apa. Makanya kalau kita menderita, Tuhan jika kita menderita, kita pandang pada korbannya Kristus. Di situ kita akan mendapat kekuatan. Ini kuncinya untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi penderitaan, ya, supaya kita tidak putus asa. Kalau tidak punya Tuhan, begitu menderita udah habis. Jadi penderitaan di dalam Tuhan sama di luar Tuhan jauh berbeda. Menderita dalam Tuhan boleh kita mendapat kekuatan, tapi kalau penderitaan itu di luar Tuhan, penderitaannya sia-sia. Ya. Kita menderita karena Tuhan, di dalam Tuhan, walaupun sampai mati, gak sia-sia. Ya. Sebab firman Tuhan mengatakan orang yang mati dalam Tuhan itu dikatakan istirahat dari jerih lelahnya. Tapi nanti hidup kekal Tuhan sediakan bagi yang ada di dalam. Tapi kalau di luar Tuhan, hanya menunggu apa? Kematian yang kedua. Mati pertama di bumi, mati kedua di alam maut, neraka. Tapi kita semua
berharap. Kalau toh mati, mati sekali. Hidup kekal kita miliki kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Biar kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan lemah, jangan goyah. Sebab jadi lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kita tetap bersabar. Dan biarlah semua ujian yang kita hadapi menghasilkan ketekunan. Ya, sebab tujuan kita adalah sempurna. Seperti Kristus sempurna. Ya. Dan kita tentu menghadapi banyak proses. Tuhan. Demikian firman Tuhan saya sampaikan.